Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Masih sekitar tanya jawab tentang fardu kifayah terhadap jenazah. Ada yang menanyakan hal seperti ini, Ustadz, apakah mengumandangkan azan ketika jenazah dikuburkan itu diperbolehkan? Karena ada di antara kami masyarakat yang mengharuskan azan ketika jenazah dikuburkan. Tapi ketika saya pergi ke daerah lain, ada juga yang melarang untuk mengazankan atau mengumandangkan azan ketika jenazah dikuburkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang mengumandangkan azan ketika jenazah sudah diletakkan ke dalam liang lahat atau liang syaknya, sebelum ditimbun oleh tanah, maka ada beberapa kebiasaan masyarakat itu yang mengumandangkan azan berdiri di sudut liang kubur atau mungkin di dalamnya sekalian, kemudian mengumandangkan azan. Baik, saya rasa kita tidak perlu jauh-jauh melihat tentang perbedaan ulama dalam berbagai mazhab. Dalam madhab Syafi'i saja, itu setidaknya ada dua pendapat. Jadi ikhtilaf ini, perselisihan ini kita anggap saja sebagai rahmat, karena semuanya memiliki pandangannya masing-masing. Baik, dalam Syafi'i saja, dalam madhab Syafi'i itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, ini imam mazhab kita, imam fikih dalam mazhab Syafi'i. Ya, beliau ini adalah penulis kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ya, beliau juga menulis kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Siapa sebenarnya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ini? Beliau adalah guru dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Siapa itu Zain Al-Malibari? Zainuddin Al-Malibari adalah penulis kitab Fathul Mu'in. Nah, beliau punya guru namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada azan, tidak ada mengumandangkan azan ketika menguburkan jenazah. Pendapat yang sama juga, ini pendapat yang dikatakan, ini sudah menjadi fatwa. Fatwa yang dikatakan oleh Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, yaitu dari kerajaan Saudi Arabia, mengatakan tidak ada azan sewaktu menguburkan jenazah. Namun ulama yang lainnya dalam mazhab Syafi'i, ada juga yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan mengumandangkan azan ketika menguburkan jenazah. Apa alasannya? Alasannya mereka menisbatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan ketika cucunya Hasan dan Husain lahir ke dunia ini. Jadi beliau para ulama ini menisbatkan bahwasanya ketika berpindahnya manusia dari alam rahim ke alam dunia, itu Rasulullah mengumandangkan azan kepada para cucunya. Dinisbahkan, berarti ketika berpindahnya manusia dari alam dunia ke alam barzah, maka juga diperbolehkan untuk diazankan. Nah, ini kita tidak membahas mazhab yang lainnya, apakah Hanbali atau Hanafi dan sebagainya. Ini cukup dalam mazhab Syafi'i saja ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh, yang kedua mengatakan boleh. Yang tadi mengatakan boleh, mereka menisbahkan berpindahnya manusia dari alam rahim ke alam dunia diazankan. Maka ketika manusia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh juga boleh untuk diazankan. Tapi para ulama yang tidak memperbolehkan, terutama tadi seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, mereka berpendapat seperti ini. Tidak ada anjuran untuk mengumandangkan azan ketika jenazah dikebumikan atau dikuburkan. Yang ada,
ketika jenazah itu dikebumikan atau dikuburkan, maka kita diperintahkan untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak, lalu berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si jenazah. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Rasulullah biasanya ketika ada jenazah yang dikuburkan, setelah jenazah dikuburkan, maka Rasulullah memerintahkan untuk diam sejenak, kemudian memohon ampunan untuk si jenazah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada mengumandangkan azan. Nah, namun kembali lagi kepada kitab yang seperti yang biasa saya ambil sumbernya dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Fiqhiyah. Dalam kitab ini dijelaskan, setelah jenazah itu dikuburkan, summa yu'adzinu wa yuqimu biduni raf'i sautin fi udhunihil yumna. Ini dia. Jadi setelah jenazah itu diletakkan ke dalam liang lahat, sebelum diletakkan tanah menimpa si jenazah ini, maka diperbolehkan untuk mengumandangkan azan, bahkan iqamat, tetapi dengan catatan biduni raf'i sautin, tidak dengan suara yang kuat. Tidak sebagaimana halnya ketika kita azan memanggil orang sholat. Ya, jadi tidak perlu pakai pengeras suara, hanya sekedar mungkin didengar oleh beberapa orang saja yang ada di sekeliling makam. Jadi menurut kitab ini dijelaskan bahwasanya setelah jenazah diletakkan di liang lahat, sebelum ditimpa dengan tanah-tanah tadi, maka diperbolehkan untuk mengumandangkan azan, bahkan iqamat, tapi dengan catatan tidak dengan suara yang kuat. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.